Nah, nih, kita bisa lihat bahwa ya P di A ya kan sama. Waktu P di A ini berapakah nilai RA? Itu berarti kita cari sigma M di B sama dengan 0. Jadi ini ada ini P-nya di sini nih. Ini nilainya 1 ya. P satu-satuan di sini ya kan. Berapa RA? Ini. Berapa RB? Ini di sini RF. Ini RF. Oke, kita cari berapa nilainya. Nah, ini dia ya, ini pakai cara ini. Sigma M di B sama dengan 0. Kan gitu ya. Kan berarti kayak tumpuan sederhana. Ya kan? Berarti RA kali 10 kurang 1 kali 10. Maka RA-nya itu sama dengan 1. Kan gitu. Ini carinya dari sini. Nah, dari persamaan keseimbangan. Berlaku hal yang sama juga ketika P itu berlaku hal yang sama ketika P itu di sini. Ya kan? Lalu berjalan lagi dia di sini. Berapa RA-nya gitu ya. Nah, itulah yang kita cari dengan ini. Nah, ketika kita sampai di RA sama dengan 0, ya kan? RB-nya sama dengan 1 pantas. Tolong buang apamu ini, Dek. Garis-garismu itu. Nanti ku suruh jawab di papan, kalian tak mau. Sudah? Nah, ketika kita dapat RA tadi nilainya di sini 1, di sini 0, nggak perlu pun kita pakai sigma M di B sama dengan 0, 1, kita bisa cari ini dengan persamaan segitiga. Ya, karena kita tahu di sini 1, kan gitu. Berarti gimana cari? Misalnya Y, ya kan? Ini kan tadi 2, 2, 2, 2, 2, ya kan? Masing-masing. Maka kita bisa cari adalah Y, kan dicari Y per 8 sama dengan, ini kan 1, nih, 1 per 10. Nah, dapat dia Y sama dengan 8 per 10 di sini. Begitu kita juga mencari Y2. Caranya sama. Jadi cukup cari dengan persamaan seimbangan di sini 1, di sini 1. Dapatlah dia GPRA. Jadi garis pengaruhnya dulu kita cari. Nah, berikutnya adalah ketika kita mencari GPRB. Sama ya. Nah, ini yang perlu selanjutnya. Bagaimana kita mencari? Ya, ini kan menggambar S1 dan S berapa ini? S6. Nah, S1 dan S6 P sama dengan 1 di A. Jadi dicari juga untuk kita mencari seperti ini, gambar ini. Nah, ini GPS1, GPS6. Jadi kalau kita mau menghitungnya, cari dulu semua GP gaya batang ya, garis pengaruh gaya batang. Nah, ya si P itu berjalan-jalan, paham maksudnya? Paham? Lihat ya. Kalaulah si P sama dengan 1 di A, artinya P itu di sini nih. Di sini. P sama dengan 1. Satu-satuannya di sini nih. Ya. Kalau kita mau cari titik buhul, cara sistem titik buhul ya, kita pakai. Jadi kan tadi sudah tahu kalau P1 RA-nya berapa? Ayo, berapa tadi? Kalau di sini RA-nya ini di sini berapa? 1. 1.
Jadi inilah yang kita kalau mau pakai titik buhul, ini yang kita blok, ya kan? RA-nya 1, P-nya 1, jadinya begini. Nah, nih. Sama kan dengan titik buhul S6-nya kita uraikan karena dia miring ya. S6 cos 45. Kenapa 45, Bu? Karena di sini, nah, ini 2 meter, tingginya ini juga 2 meter. Ya kan? Depan pengapit sama dengan 1, arkus tangannya 45 derajat. Maka ini 45 derajat. Paham ya? Nih. Baru kita masukkan sigma V sama dengan 0. Ya. Kita dapatlah S6-nya 0. S1-nya kita dapat 0. Ya, ini nanti boleh pelajari hitungannya. Dapat S6 0, S1-nya 0. Berikutnya, ketika katanya P-nya di B. Nah, P di B nih, di sini dia, nak. Di sini dia. Waktu P di B, ini sama dengan 1 di sini, ini RA-nya tak 1 lagi. Kan kita mau cek di sini. P-nya sudah di sini nih. Berarti kondisi yang kita lihat nanti adalah seperti ini. Kalau P-nya di sini, kan kita mau tinjau titik A. Ini cara titik buhul ya. Nah, berapa RA-nya waktu dia di sini, di B? Ya, lihatlah di bagian ini. Nah, ini dia. Kan dia tadi di, ini kan, ini A, ini B. Kan gitu ya. Ini B. Nilai RA-nya berapa waktu dia di B? 8/10. Nah, ketika itu sudah tahu, kita lihat. Nah, di sini nilai RA-nya 8/10. P-nya tidak ikut ditinjau. Karena P sudah di titik B. Ini kan titik A. Kan? Sama prinsipnya. Yang miring uraikan. Ya kan? S6-nya diurai seperti ini. Ya, dia dapatnya adalah S6-nya itu negatif 1,13. Nah, S1-nya positif 0,8. Itu. Berikutnya sistemnya sama, nak. Di C, ya. Karena ini bentuknya di C itu bentuknya pasti seperti ini. Tinggal masukkan aja nilai RA. RA dia berapa waktu di C? 6/10, tengok nih. Nih. Ini kan A, B, C. Ya kan, P-nya di sini. Kan gitu. Ini dia RA-nya. Ya. Nah, kalau kita perhatikan, karena dia di bagian itu, kalau akan tetap menggunakan gambar ini, berarti S6 persamaannya adalah seperti ini. Tinggal masukkan nanti nilai RA. Dapat dia RA-nya negatif 0,85, S1-nya 0,6. Paham? Paham? Berarti ini masih S1 sama S6-nya dulu. Iyalah, kan dia yang pertama. Gitu. Gitu ya. Oke, sekarang kita masuk ke di D. Seterusnya ini. Sama, RA-nya 4/10. Nah, kalau udah dilewatinya yang A itu tadi, ya kan, persamaan itu tetap kita pakai ini. Gambarnya kan seperti ini terus kan begitu ya kan. Nah, coba gini lah biar bisa kalian bayangkan. Kalian ini kan nggak bisa kadang membayangkan. Ini di D dia di sini. Kan kalau kita lihat yang ini kan tetap ini seperti ini bentuk yang ditinjau, ya kan? Udah, ketika dia di sini pun tetap seperti ini yang ditinjau. Ini seperti ini gambarnya. Maka kita bisa gunakan persamaan yang
di B, P di B, yang ini. Ini. Ya, bisa ya. Nah, ini kan nilai RA. Ini kan RA nih kalau kita lihat. Ya. Jadi kalau RA-nya berganti-ganti, ini pun berganti gitu. Nih. Ini kan nanti di sini RA-nya 6/10 ini. Berarti ini 6/10. Waktu di sini 4/10 nih. Gitu. Sehingga kita dapatkan seterusnya gambarnya itu ini. Nah, lihat. Waktu di ini ya, S1, GPS1 ya. Nih, agak pelan-pelan lihat layarnya ya. Nanti juga bisa lihat videonya. P di A. S1. Nih, S1-nya 0. Ya, berarti di sini 0. P di B. Ini di B ya. S1-nya berapa? Positif 0,8. Ini dia. P di C. P di C. Nah, 0,6. Positif juga. Ya kan? P di F. P di D. 0,4, 0,2, dan 0. Beginilah gambarnya. Itu. Berlaku juga dengan yang ini. Ya, jadi mencari garis pengaruhnya kita seperti ini caranya. Nah, berikutnya ya, kita masuk ke S2 dan S7 kan gitu, yang ini. Titik B, ya kan? Kita mau gambar S2 dan S7. Kan gitu. Kalau P-nya di A, ya kan? Berarti kan, coba lihat, ini kalau S2 dan S7, ini kan ada S1 ya. Kan gitu. Berarti S2 itu nilainya dipengaruhi S1. Ya. 7 ini dipengaruhi oleh beban yang vertikal. Kan gitu ya. Nah, bisa dibayangkan ya, di anak teknik itu harus bisa membayangkan yang nggak kelihatan. Nah, lihat. P1 di A. RA-nya nilainya 1. Lihat di GPRA. Ya kan? Waktu di A dia RA-nya 1. Nah, lihat. S7-nya 0. Ya kan? S1-nya adalah dia negatif 1 tambah S2. Kan dia ini berarti kan S1 sama dengan S2 ya. Nah, kalau kita lihat P di A, S1-nya berapa? Nah, kamu lihat. 0. Baru P di B. RA-nya 8/10. Kan gitu. S7-nya berapa? Kan S7 ini kan kalau dihitung berapa S7-nya? S7 itu kan gini ya. Ini ada koreksi nih kayaknya. Nih, lihat. Waktu dia di sini, P sama dengan 1, kita lihat ini, dia di sini, harusnya, ini kan RA-nya tadi 0,8 ya di B ya. Nah, kita itu P1-nya berapa? Nah, ini ada koreksi sedikit. Ini harusnya nanti lihat video, bikin catatan supaya semakin mengerti. Ini gini. Ini kan gambarnya harusnya gini. Ini batangnya ya kan, semua menjauhi titik. Ini titik B tadi kan, titik B. Nah, ini S1, S2, baru ini S7. Nah,
Ini ada P di sini. 1. Kalau sigma V sama dengan 0, berarti S7-nya jadi berapa? 1. Oke ya. S7 1 nilainya di sini ya. Ini koreksi. Oke. Nah, S2, S1 sama dengan S2 kan gitu. Ini sigma H sama dengan 0. Ya kan? Ini kan S1 sama dengan S2. Di titik B, S2 berapa? Nah, kamu tinggal lihat ini. Grafik ini. Ya kan S1 sama dengan S2. Berarti sebenarnya gambar GP S1 sama dengan gambar GP S2 untuk titik yang ini kan gitu ya. Nah, baru kita masuk ke P di C. P di C S7 ya 0. Karena gambarnya itu akan begini kan, terus kan. P-nya kan sudah di sebelah sana. Maka ini 0. Ya kan? 0 dia. Yang ini tetap, jadi ini terus. Maka gambarnya itu seharusnya nanti S7 itu gambarnya gini. Tadi 1 itu positif ya. Positif karena berlawanan kan. Nih. Ini gambarnya. Di sini kan dia 0. Panjang ini dia 0. Jadi ini nilainya 1. GP S7. Ya. Oke, paham? Bisa paham? Iya, Bu. Jadi, rangka batang itu nggak susah-susah sebenarnya ya. Asal dipahami. Kalau nggak rumit gitu ya. Memang kalau dilihat-lihat ya garis-garis, angka-angka gitu ya. Kalau sudah di sini nyemplung di keteknikan, itu kita tuh hanya terlibat dengan garis dan angka. Memang harus mau tidak mau. Berikutnya, ke titik G. G itu gaya batangnya kita transfer menggambarnya seperti ini. Ya. Jadi kalau kita lihat ya sigma V sama dengan 0, ini kalau urusan ini bisa lah kalian ya. Ini untuk membuat persamaan ini masih ada bermasalah. Ini kan miring ya. Ini miring, ini miring. Maka S6-nya kita kalau tadi kan kalau misalnya ini digambarkan segitiganya, ini alfa, ini maka ini alfa kan gitu ya. Juga yang ini gambarnya rangka batangnya bisa diteruskan, ya kan? Karena ini 45 derajat kan ini juga alfanya bisa ya. Harusnya kan di sini kalau berbeda angka ya. Tapi karena ini depan dan pengapitnya sama, ini pun bisa ya. Maka kalau kita perhatikan S6 ya, ini mengapit cos, ininya sin. Ya, ininya cos, ininya sin. Sin 45 kan sama cos 45 sama. Oke, kita masukkan dapatnya S6 sama dengan negatif S8. Ya kan? Negatif S8. Ya. S6 sama dengan negatif S8. Lihat perhitungan S6. Jadi S6 tadi, kalau kita sudah dapat ini, negatif. Berarti nilainya kebalikan, kan gitu ya. Nah, kebalikan. Jadi, lihat yang ini, S6. Ya. Nah, kebalikannya berarti positif, tapi ke atas kan. Besarnya sama dengan S6, tapi positif. Jadi positif 1,13, 0,85, 0,57, 0,28. Begitu. Kalau kita lihat ini. Ya, ini dia. Nah, ini gambarnya. Ya. Nah, pakai sigma H untuk S14, kita dapat bahwa S14 itu adalah negatif 2RA.
Kan gitu. Ini kebetulan karena dia cos 45 ya. Kalau beda sudut juga misalnya 60 itu kan sudutnya ini kalau 60 misalnya ini 60 ini 60 ya. Ini 60. Ini berarti kan 30. Nggak sama. Ini nggak bisa dipakai. Jadi memang harus diurai. Jadi yang perlu itu adalah prinsip penguraian, bukan dihafal ya, Dik. Sudut tuh belum pasti 45 gitu. Jadi caranya yang kalian lihat ya. Dengan mensigmahakan yang nilai ini kan akan negatif S6 cos 45, positif S14, positif S8 sinus 45 ya. Maka hasilnya adalah ini. Dapat dia negatif 2RA. Berarti RA apa maksudnya? Negatif 2RA. RA kita itu kan ini nilainya. Ini nilai RAD. Positif kan? Berarti negatif 2. Berarti ini kalikan aja 2. Kali 2, kali 2, kali 2, kali 2 pasti posisinya ke bawah. Jadi gini kira-kira. Ini kayaknya sudah ada gambarnya juga. Kita lihat. Nah, jadi gini. Mana dia? Nah, nih. Nah, kan dia. Oh, saya nggak gambar. Nah, bisa ya logikanya seperti itu. Jadi, kalau ada garis pengaruh, ada namanya beban yang melintas pada jembatan tersebut, jembatan kita itu. Misalnya kita mau mencari S1 maksimum. Lah, kalau gitu ditempatkan di bagian ordinat maksimum. Jadi ini tadi GPS1 kan gitu ya. GPS1. Nah, itu kita bisa cari seperti ini. Yang merah-merah inilah yang GP ya. Bisa lihat ya. Yang merah-merah kita ini yang GP. Antara merah dengan merah nilainya tadi, antara merah dengan merah nilainya adalah 2. Kan gitu tadi. Ini 2. Sementara kendaraan kita itu 1 meter. Ini 1 nilainya. Berarti harus kita cari nilai garis ini. Nah, ini 20 kan beban terbesar ditempatkan di bagian ordinat paling besar daripada garis pengaruh. Paham prinsipnya? Paham prinsipnya? Iya, Bu. Nah, kita carilah ini, Dek. Cari nilai Y1. Gimana cari Y1? Nah, lihat. Ini tadi 1. Berarti kalau panjang ini kemari 8, berarti ini kemari 7, kan gitu ya. Nah, maka Y1, ini hitungannya ada di bawah ya. Nih, Y1 per 7 sama dengan 0,8 per 8. Maka Y1-nya 0,7. Y2-nya untuk beban Q kita panjang kendaraannya 1,5 meter. Berarti dia di Y2. Berapa Y2-nya kita dapat? Maka prinsipnya adalah beban P dikali ordinat, berarti 20 dikali 0,8, 10 kali Y1. Ya, inilah dia. Baru si beban Q itu dikalikan ini. Dikalikan dia, ini kan beban Q itu di sini ya. Nah, dia dikalikan dengan luasan ini. Kan bentuknya trapesium. Y1 dengan 0,8. Kan gitu. Maka, hitungannya seperti ini. Itulah cara pengaplikasiannya. Jadi kalau kita mau merencanakan batang S1, ya kan? Batang berapa tadi nih? S1, ya. Dengan besar yang ini. S1 ini ya, 55,625 kilonewton. Berapa? Misalnya jembatan kayu nih atau baja nih. Nah, ini yang mendasari gitu. Kalau satu-satu kan banyak ya hitungannya. Kalau menggunakan garis pengaruh, jadi ya ini lebih repot
rangka batang dari tumpuan sederhana karena garis pengaruhnya dipengaruhi oleh bentuk struktur. Nah, jadi semua harus jelas dulu garis pengaruh S1 sampai rangka batang berapa, baru kita bebannya apa yang masuk gitu. Nah, itu stepnya ya. Ada pertanyaan?